Teman-teman hebat yang saya hormati, salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Kita akan coba membuat applet seperti ini. Kita coba dulu. Ini nomor 1. Jawabannya negatif 11 dan pecahannya itu jawabannya adalah 19 ditambah 21 40 per 133. Kalau kita periksa, klik periksa, jawabannya benar untuk bilangan bulat dan pecahan juga benar. Skornya masing-masing 10. Untuk nomor berikutnya, kita klik selanjutnya. Feedback benar dan skor tadi sudah disembunyikan, itu bukan hilang. Jadi kita jawab, ini negatif 5 dan 1/13. Kita periksa. Ya, benar semua. Skornya bertambah menjadi 20-20. Selanjutnya untuk nomor 3, ini 22 dan misalnya siswa tidak memperhatikan tanda ini, menjawab 2/5. Kita periksa. Ya, untuk bilangan bulatnya benar 22. Pecahannya 2/5 itu salah, harusnya negatif 2/5. Jadi untuk bilangan bulat skornya 30, untuk pecahan skornya 20. Selanjutnya untuk nomor 4, ini 10, kemudian 1/5. Kita periksa. Skornya 40 untuk bilangan bulat dan untuk pecahan 30. Selanjutnya, ini misalnya siswa tidak memperhatikan tanda ini, dia jawab 33, kemudian di sini 1/6. Maka jawaban untuk bilangan bulatnya salah, kemudian pecahannya benar, jadi skornya 40-40. Ini sudah 50 nomor, 5 nomor. Ini sudah 5 nomor. Kita klik selanjutnya. Ternyata ujian telah selesai. Total skornya adalah 80. Tadi 40 dan 40. Untuk memulai ujian lagi, silakan klik reset. Mengapa muncul tulisan seperti ini? Karena sudah disetting ujiannya hanya terdiri dari 5 nomor. Jadi kalau lewat dari 5 nomor, kalau siswa klik selanjutnya, maka akan muncul tulisan seperti ini. Ini kalau kita sudah setting, jumlah soalnya hanya 5 nomor. Kalau kita klik reset, maka semua skor tadi sudah hilang. Dia mulai dari nomor 1 lagi. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita
bahas bersama-sama. Setelah membuka GeoGebra kita, langkah selanjutnya kita menyiapkan bilangan-bilangan yang dibutuhkan. Pertama, kita buat random between. Untuk bilangan bulat bisa menggunakan random between. Jadi kita ketik random between di input bar. Misalnya dari negatif 50 sampai 50. Kita dapat ini number A. Berikutnya juga sama untuk bilangan B, random between negatif 50 sampai 50. Kemudian pada input bar kita masukkan kunci. Ini kunci untuk penjumlahan. Jadi kita ketik kunci bulat misalnya. Kunci bulat itu sama dengan A tambah B. Ya. Selanjutnya kita buat slider untuk jawaban siswa. Itu kita namakan dengan jawab bulat. Jawab bulat. Itu bisa dari negatif 100 sampai 100. Increment tidak perlu diisi. Kemudian kita sembunyikan ini dari tampilan grafik. Klik show object. Berikutnya, untuk membuat pecahan, kita buat random elemen. Random elemen. Misalnya dari min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3. Mengapa harus menggunakan random elemen? Supaya nolnya tidak dipilih. Kalau kita menggunakan random between, maka dari min 3 sampai 3 ada kemungkinan akan muncul 0. Itu kita dapat number C. Untuk penyebut pecahan pertama, kita gunakan random between. Supaya pecahannya itu pecahan sejati, kita buat penyebutnya lebih besar dari pembilang.
Misalnya dari 4 sampai 20. Dengan cara yang sama untuk pecahan kedua, penyebutnya kita gunakan random elemen. Dari min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3. Kemudian untuk penyebutnya sama, random between dari 4 sampai 20. Selanjutnya, pada input bar kita masukkan kunci. Ini kita ketik kunci pecah, kunci pecahan, kunci pecah. Itu sama dengan A per B ditambah, C per D ditambah E per F. Kemudian untuk kita tampilkan teksnya, kita ketik fraction text A C per D. Ini. Kemudian kita sembunyikan ini. Ini pecahan pertama. Kemudian untuk pecahan kedua juga sama, kita gunakan fraction text. E per F. Lalu kita buat slider di tampilan grafik saja. Itu jawab pecah. Bisa dari negatif 5 sampai 5 tidak apa-apa. Oke. Slider lainnya yang dibutuhkan adalah untuk nomor. Misalnya kita akan buat nomor 1 sampai 5, tapi untuk menampilkan teks yang akan menutupi soal, kita tambahkan lagi 1 menjadi 6. Inkremennya 1.
Slider berikut untuk skor. Skor itu dari 0 sampai 50. Inkremennya 10. Artinya setiap nomor diberi skor 10. Slider lain yang dibutuhkan adalah slider untuk menampilkan skor. Kita ketik pada input bar 1, kemudian enter. Lalu kita namai ini menjadi tampil skor. Selanjutnya, kita butuhkan juga slider untuk menyembunyikan skor. Kita ketik 1, kemudian enter. Kita namai ini misalnya dengan stop score. Lalu slider-slider ini kita akan sembunyikan. Sekarang saatnya kita beroperasi di tampilan grafik, yaitu memasukkan teks dan tombol-tombol. Kita sembunyikan dulu. Sumbu. Gridnya tidak usah disembunyikan dulu untuk kepentingan perataan teks. Kita ketik. Pertama, teks statis. Misalnya, tentukan hasil penjumlahan berikut. Ini kita atur. Misalnya kita ambil medium saja. Warnanya boleh selain hitam, berikut kita masukkan teks dinamis. Yaitu A ditambah B.
Oke. Ini untuk bilangan bulatnya. Yang kedua, untuk pecahannya. Untuk pecahan pertama, kita masukkan teks 1. Lihat di tampilan aljabar, ini teks 1. Ditambah teks 2. Tampilannya seperti ini. Ini bahasa LaTeX. Untuk menampilkan tampilan seperti ini, kita harus menghidupkan LaTeX. Oke. Ya, ini untuk pecahannya. Sekarang kita akan membuat input box untuk jawaban siswa. Siswa akan menginput jawabannya di kotak input. Jadi kita buat kotak input. Ini captionnya kita tulis sama dengan. Lalu kita hubungkan dengan jawab bulat. Ya, ini tidak bisa digeser. Untuk menggesernya, klik kanan. Kemudian bisa diatur ukurannya. Ukurannya adalah medium. Kemudian ini tidak bisa bold. Style ini untuk menentukan panjang kotak. Kemudian perataannya. Panjangnya misalnya cukup 4. Demikian juga untuk ini. Kita buat lagi input box untuk pecahan. Ini juga captionnya sama dengan. Kemudian kita hubungkan dengan jawab pecah.
Lalu kita atur stylenya ini mungkin 5. Lalu kita tempatkan di tempat yang sesuai. Untuk mengantisipasi bilangan kedua itu negatif, kita edit dulu. Bilangan yang kedua itu harus di dalam kurung. Dalam kurung. Oke. Demikian juga ini. Ya. Kita sudah punya input box. Sekarang kita akan membuat feedback untuk benar dan salah. Ya, ini kita geser dulu supaya kita menyediakan tempat untuk feedback. Feedbacknya benar atau salah. Maaf, ini kita belum simpan. Kita harus simpan dulu. Bisa save as untuk pertama kali. Ini misalnya latihan. Sekarang kita membuat feedbacknya. Kita masukkan teks. Benar. Salah. Untuk pecahan juga. Benar. Salah.
Jawaban benar muncul kalau pada advance-nya kita masukkan syarat stop score sama dengan 0 dan jawab bulat sama dengan kunci bulat. Enter. Ini kita copy. Untuk feedback salah. Untuk feedback salahnya, kita paste. Kemudian sama dengannya kita ganti dengan tidak sama dengan. Enter. Demikian juga untuk feedback benar pada pecahan. Stop score sama dengan 0 dan jawab pecah sama dengan kunci pecah. Lalu kita copy. Untuk feedback salah, kita ganti dengan tidak sama dengan. Feedback benar dan salah tadi semuanya hilang karena di sini stop score-nya adalah 1. Sekarang kita perlukan tombol yang pertama itu tombol reset untuk kembali ke soal semula. Skripnya kita masukkan. Update const
instruction kurung siku buka, kurung siku tutup. Yang kedua, set value jawab bulat tanda tanya. Yang ketiga, set value jawab kunci, jawab pecah, tanda tanya. Yang keempat, set value tampil skor 0. Yang kelima, set value stop score 1. Yang berikut, set value nomor menjadi 0. Maaf, nomor menjadi kembali 1. Berikutnya, set value skor bulat kembali ke 0. Maaf, ini ada kesalahan. Kalau tampil merah seperti ini ada kesalahan. Merah karena di sini belum ada skor bulat. Di tampilan aljabarnya itu kita lihat belum ada skor bulat. Karena itu kita harus membuat skornya masing-masing. Ini kita lepaskan sebentar. Kita buat dulu. Oh ya, ini tombolnya kita namai tombol reset. Skornya itu harus dibedakan. Skor bulat dan skor pecah. Ini kita namai menjadi skor bulat. Kita perlukan lagi slider skor untuk skor pecahan.
skor pecah. Itu dari 0 sampai 50. Inkremennya 10. Kita kembali ke tombol reset. Jadi kita tambahkan scriptnya. Set value skor bulat 0. Kemudian set value skor pecah juga 0. Kemudian untuk berpindah ke nomor berikut, kita butuhkan tombol selanjutnya. Kita buat tombol selanjutnya. Dan script yang dibutuhkan adalah yang pertama seperti reset, update, construction, yang kedua set value, jawab bulat, tanda tanya, set value, jawab pecah, tanda tanya. Keempat, set value, tampil skor 0. Kelima, set value, stop skor 1. Yang keenam, set value, nomor tambah 1. Tombol selanjutnya yang kita perlukan adalah tombol periksa. Pada tombol periksa, scriptnya adalah if jawab bulat
sama dengan. Kunci bulat, maka set value skor bulat, skor bulat ditambah 10. Selain dari itu, skor bulat tidak ditambah, atau skor bulat ditambah 0. Yang kedua, untuk pecahan juga sama, tinggal kita copy ini. Kita ganti kata bulat dengan pecah. Pecah berikut set value tampil skor satu, set value stop skor 0. Sedangkan pada advance-nya kita tambahkan kondisi stop skor sama dengan 1. Selanjutnya sedangkan yang ini periksa. Oke, sekarang tinggal menambahkan nomor. Kita masukkan teksnya, nomor
Kita hubungkan dengan slider nomor. Kemudian skor. Di sini kita tulis saja total skor untuk penjumlahan bilangan bulat. Itu kita hubungkan dengan skor bulat. Skor bulat untuk pecahan juga sama. Total skor ini sama dengan kita hubungkan dengan skor pecah. Pada total skor ini, kita perlu masukkan kondisi untuk tampilnya, yaitu stop skor sama dengan 0. Tinggal kita copy untuk stop skor untuk total skor pecahan. Sekarang kita coba. Ini 80, yang ini 29 per 90. Kita coba klik periksa. Ya, benar semua. Skornya bertambah menjadi 10. Selanjutnya, ya tadi tombol periksanya sudah hilang. Kita klik selanjutnya. Ke nomor berikut. Ini 49,62. Ini 8. Ya. Anggaplah
tidak menggunakan KPK, langsung kali silang. 48, periksa, ya skornya bertambah. Selanjutnya ini 10. Dua puluh dua per 107 misalnya. Periksa, ya ini salah yang kedua. Ya, silakan menempatkan feedback benar salah itu, benar dan salahnya ditempatkan pada tempat yang sama. Selanjutnya kita akan membuat teks yang menutupi soal ini. Kita perlukan satu operasi, yaitu skor bulat tambah skor pecah. Kita dapati G50. Kita namakan ini misalnya dengan skor akhir. Sekarang kita buat teks misalnya ujian telah selesai. Skor Anda, ya, kita hubungkan dengan skor akhir. Kemudian untuk memulai ujian lagi, silakan klik reset. Kita buat teksnya sedemikian sehingga bisa menutupi semua ini, semua daerah ini. Jadi teksnya diatur ini belum. Ya, cukup. Kemudian kita buat warnanya. Warna teksnya putih saja. Kemudian latarnya itu misalnya hitam. Nah, sehingga seperti ini. Sehingga yang kelihatan hanya tombol-tombol dan input box. Soalnya sudah tidak muncul.
Kalau klik periksa ya soalnya tidak nampak. Klik selanjutnya tidak ada soal. Sekarang kita membuat kondisi untuk menampilkan teks ini. Pada advance, kita masukkan syarat nomor sama dengan 6. Coba klik selanjutnya sampai nomor 5, 6 muncul. Tapi kalau kita klik reset, dia akan hilang. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan sembunyikan dulu ini, sembunyikan kisi-kisi. Tinggal klik kisi-kisi. Agar teks ini tidak berpindah, kita perlu klik Fix Object dan Absolute Position. Kalau input box dan button, tombol, itu sudah otomatis dia fix. Jadi kita buat fixnya pada teks yang kita masukkan. Untuk mempercantik tampilan applet ini, silakan Bapak Ibu mengubah warna, mengatur warna baik teks maupun latar belakang dari teks dari applet. Sebelum kita menyimpan ini di geogebra.org, kita
Sembunyikan dulu tampilan aljabarnya. Kemudian klik save. Kalau tidak klik save, maka yang akan ditampilkan di GeoGebra.org adalah save sebelumnya. Walaupun kita sudah operasikan sedemikian sudah langkah yang terakhir, tapi yang ditampilkan di GeoGebra.org adalah simpanan yang terakhir, bukan operasi yang terakhir. Jadi sebelum menyimpan di GeoGebra.org harus simpan ini terlebih dahulu. Setelah kita masuk ke akun GeoGebra kita bisa menyimpannya melalui profile, bisa juga melalui resource. Pada resource, kita pilih main, kemudian klik create. Pilih upload. Pilih file. Judulnya diisi dulu. Jangan lupa kita sunting terlebih dahulu. Di sini ada peringatan bahwa ukuran applet-nya sangat besar untuk digunakan di HP. Karena itu kita settingnya pada advanced setting. Lebarnya kita coba ambil 700. Apakah masih ada peringatan? Ya, sudah tidak ada. Kalau kita kurangi lagi mungkin masih bisa. 500. Kemudian tingginya juga masih bisa dikurangi. Misalnya 580. Setelah dirasa cukup, klik done. Kemudian tag-nya boleh diisi, misalnya penjumlahan. Lalu klik simpan dan tutup. Ini belum dipublikasikan. Karena itu kita
klik share with link, kemudian pilih publish. Detailnya, deskripsi silakan diisi, tidak juga tidak apa-apa. Topiknya bisa diisi. Ya, bisa beberapa. Kemudian kategorinya kita pilih praktis. Bahasa Indonesia. Kemudian klik publish. Selanjutnya, untuk membagikan, kita klik share, kemudian copy link. Link ini yang kita bagikan di media sosial. Demikian Bapak Ibu guru hebat, cara membuat applet penjumlahan yang memuat 2 soal sekaligus pada layar yang sama, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Terima kasih.